Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Masama dengan NIM D1C023011. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Karet dengan dosen pengampu Ibu Putri Maharani STP MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis karet, uji kadar abu, zat penguap, dan nitrogen. Pengujian kadar abu. Kadar abu mengindikasikan kandungan zat anorganik yang tersisa setelah pembakaran bahan organik. Uji ini penting dalam industri karet untuk memastikan jumlah pengisi anorganik, seperti silika atau karbon hitam, tidak melebihi batas tertentu. Proses dilakukan dengan memanaskan sampel pada suhu 550–650 derajat Celcius sampai seluruh bahan organik terbakar habis dan hanya tinggal abu. Kandungan abu yang tinggi bisa menunjukkan adanya penambahan pengisi anorganik yang terlalu banyak, yang dapat memengaruhi sifat fisik karet. Selanjutnya itu proses dan perhitungan kadar abu. Langkah-langkah: yang pertama, timbang sampel secara cermat. Yang kedua, letakkan dalam krus dan panaskan dalam tanur listrik. Yang ketiga, setelah pembakaran selesai, krus didinginkan dalam desikator lalu ditimbang kembali. Faktor penting suhu dan waktu pembakaran, serta kontaminasi silang dari alat. Selanjutnya yaitu pengujian zat penguap. Uji zat menguap bertujuan mengetahui seberapa banyak senyawa volatil yang terkandung dalam karet. Zat menguap ini bisa berupa air, pelarut, atau sisa reagen produksi. Pengujian dilakukan dengan memanaskan sampel pada suhu 105 derajat Celcius hingga beratnya tidak berubah lagi atau berat konstan. Hasilnya digunakan sebagai indikator kestabilan, penyimpanan, dan ketahanan material terhadap suhu. Selanjutnya, produksi dan perhitungan zat menguap. Langkah-langkahnya: yang pertama, timbang sampel awal. Yang kedua, panaskan dalam oven pada suhu tertentu, biasanya 105 derajat Celcius. Yang ketiga, dinginkan dalam desikator lalu timbang kembali. Rumusnya, berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal kali 100%. Faktor yang mempengaruhi suhu oven, ventilasi, dan waktu pemanasan. Selanjutnya, pengujian kadar nitrogen. Nitrogen dalam karet biasanya berasal dari protein alami atau akselerator vulkanisasi. Pengujian dilakukan menggunakan metode kejedal yang meliputi proses destruksi, distilasi, dan titrasi. Tujuan utama dalam mengetahui kadar nitrogen yang mencerminkan komponen aktif dalam formulasi karet. Hal ini sangat penting dalam industri karet sintetis dan alam untuk menjamin kestabilan mutu. Selanjutnya, proses dan perhitungan kadar nitrogen. Langkah-langkahnya: pertama, destruksi. Sampel dipanaskan dengan H2SO4 dan katalis untuk mengubah nitrogen menjadi amonium sulfat. Yang kedua, distilasi. Amonia dibebaskan dengan NaOH lalu ditangkap dalam asam borat. Yang ketiga, titrasi. Larutan dititrasi dengan HCl untuk mengetahui kadar nitrogen. Perhitungan didasarkan pada volume titran dan konversi kimia kandungan nitrogen dalam persen. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian kadar abu, zat penguap, dan nitrogen merupakan langkah penting dalam evaluasi mutu karet. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral yang dapat mempengaruhi kekuatan mekanik. Zat menguap berhubungan dengan kestabilan dan daya tahan produk terhadap suhu dan lingkungan. Kandungan nitrogen mencerminkan keberadaan protein atau akselerator yang krusial untuk proses vulkanisasi. Keseluruhan uji ini membantu industri karet menjaga konsistensi kualitas, efisiensi produksi, dan memenuhi standar teknis yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.